Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, kadang-kadang kita bertanya-tanya, seperti apa momen-momen ketika kita akan mengalami kematian? Apa yang dilihat atau apa yang terjadi ketika kita sedang berada pada ujung pada kematian, akhir dari kehidupan kita ini? Seperti apa sih? Atau apa yang terjadi ketika kita akan mengalami kematian? Nah, para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam ajaran Buddha, sebenarnya ketika kita berada pada momen-momen menjelang kematian adalah momen-momen yang sangat penting sekali. Adalah momen yang menentukan kemana kita akan dilahirkan kembali. Apakah kehidupan mendatang itu adalah alam-alam yang bahagia atau justru alam-alam yang menderita? Itu bisa dilihat, bisa diketahui dari apa yang muncul atau apa yang tampak, apa yang terjadi ketika kita berada pada ujung dari kehidupan, yaitu menjelang kematian. Apa yang tampak di sana? Nah, sebenarnya ada 3 hal yang bisa muncul, yang bisa tampak sebelum kita mengalami kematian. 3 hal tersebut, yang pertama adalah kama aramana. Kama aramana ini berarti adalah objek berupa perbuatan. Jadi ketika kita menjelang kematian, kita mengingat perbuatan-perbuatan, apakah itu kebaikan atau kejahatan, yang kita perbuat selama kita masih hidup. Nah, barangkali kita bisa mengingat ketika kita melakukan perbuatan berdana, misalnya kita ingat ketika kita berdana. Nah, karena berdana adalah perbuatan yang baik, maka kelahiran mendatang sudah dipastikan akan mengarah pada kelahiran di alam-alam yang bahagia. Karena pikiran terakhir inilah, tanda-tanda menjelang kematian ini juga menjadi pertanda seperti apa kehidupan kita mendatang. Kalau misalnya kita teringat tentang perbuatan-perbuatan jahat kita, misalnya kita teringat ketika menyiksa binatang, ketika membunuh, ketika berbohong, atau ketika minum minuman keras dan lain sebagainya, ya sudah dipastikan, bisa dipastikan bahwa kelahiran mendatang adalah alam-alam yang kurang membahagiakan. Makanya ini penting sekali untuk mengetahui seperti apa kelahiran mendatang kita. Jadi pertama itu yang muncul sebelum kita menjelang kematian adalah kama aramana, yaitu perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan selama kita masih hidup. Kebajikan yang kita renungkan, ini juga akan bagus sekali untuk memperkuat daya ingat kita, supaya kita tetap berada pada ingatan-ingatan ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan. Karena memang objek ini atau tanda-tanda ini ya, berupa perbuatan-perbuatan ini muncul itu secara alami, tidak bisa kita buat-buat. Kadangkala nih, ada beberapa kasus di mana orang itu sering melakukan kebaikan, tetapi kebaikannya kurang berkesan. Begitu menjelang kematian, ia malah teringat tentang keburukannya yang keji, perbuatan-perbuatannya yang sangat jahat. Dan pada akhirnya apa? Ia dilahirkan di alam menderita. Padahal dalam hidupnya itu sering melakukan kebaikan, tetapi kebaikan-kebaikan itu dilakukan dan tidak berkesan dalam hidupnya. Makanya perlu menimbulkan kesan yang positif terhadap kebaikan-kebaikan, supaya ingatan tentang kebaikan itu begitu kuat. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, kita ingat bahwa dulu melakukan kebaikan ini. Nah, begitu nanti menjelang kematian kita ingat kebaikan-kebaikan itu, maka kita akan terlahir di alam yang bahagia.
Kalau yang teringat adalah keburukan-keburukan, ya maka kelahiran kita akan kelahiran yang kurang bahagia. Maka ini penting sekali. Yang pertama ini adalah kama aramana. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah kama nimitta aramana. Yaitu adalah simbol dari perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan. Atau sarana atau peralatan yang berkaitan dengan perbuatan yang kita lakukan sepanjang hidup. Apakah itu kebaikan ataukah keburukan. Misalnya apa? Misalnya adalah simbol-simbol yang berkaitan dengan bentuk, suara, bau, rasa, sentuhan, atau objek-objek batiniah. Kalau misalnya sebelum menjelang kematian atau detik-detik menjelang kematian, teringat gambaran pisau yang dulu pernah digunakan untuk melukai orang lain atau makhluk lain, maka sudah dipastikan ingatan dia berkaitan dengan perbuatan buruknya. Kehidupan mendatang pasti terlahir di alam-alam yang kurang membahagiakan. Misalnya, ia teringat dupa, misalnya ingat dupa atau ingat patung Buddha, yang mana itu berkaitan erat dengan kebiasaan dia melakukan puja bakti, meditasi di depan altar Sang Buddha. Maka kehidupan mendatang dia akan terlahir di alam yang bahagia. Ia bisa mengetahui bahwa ia akan menuju alam yang bahagia. Karena mengingat objek-objek atau peralatan atau sarana yang berkenaan dengan perbuatannya selama masih hidup. Maka ini juga menentukan sekali. Maka usahakan selalu mengingat dan juga selalu melakukan kebaikan-kebaikan agar ketika momen-momen menjelang kematian kita mengingat hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Inilah yang kedua, hal kedua yang muncul ketika menjelang kematian. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga ini adalah objek berupa tujuan, yaitu gati nimitta aramana. Gati nimitta aramana ini bisa muncul dalam bentuk objek-objek seperti misalnya tempat-tempat yang indah atau tempat-tempat yang justru menyeramkan. Kalau kita menjelang kematian mengingat atau bisa melihat, oh ada gambaran pemandangan yang indah, sejuk, atau hal-hal yang sifatnya adalah indah, membuat kita bahagia, itu berarti kita akan terlahir di alam yang bahagia. Kalau misalnya menjelang kematian kita malah teringat atau melihat seperti kobaran api atau sesuatu yang menyeramkan, itu malah pertanda bahwa kehidupan atau alam selanjutnya itu adalah alam yang kurang membahagiakan. Makanya penting sekali untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena pikiran terakhir ini menentukan kemana kita akan dilahirkan. Tetapi berapa lama dari kehidupan di alam selanjutnya sana, jangka waktunya tergantung dari perbuatan kita masing-masing, tergantung dari karma kita, dari kebajikan kita masing-masing. Karena memang kita akan mewarisi karma kita masing-masing. Kita sendiri adalah pemilik dari karma kita masing-masing. Makanya kita diminta untuk senantiasa merenungkan, kamma sakom hi, aku adalah pemilik dari perbuatanku sendiri. Kamma dayado, aku adalah pewaris dari perbuatanku sendiri. Kamma yoni, aku terlahir dari karmaku sendiri. Kamma bantu, aku berkerabat dengan perbuatanku sendiri. Kamma patisarano, aku bergantung pada perbuatanku sendiri. Yang kamang karisami kalyanang wa papakang wa
tassadaya do bhavisami. Perbuatan apapun yang akan kulakukan, baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang akan kuwarisi. Inilah yang seharusnya kita renungkan, supaya kita benar-benar sadar, benar-benar punya keyakinan bahwa karma kita ini yang menentukan kehidupan kita. Dan perbuatan kita ini akan kita warisi. Kita sendiri adalah pemilik dari karma kita sendiri. Maka kita bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita. Nah, supaya ketika kita menjelang kematian, melihat objek-objek atau gambaran-gambaran yang bagus, yang menjadi pertanda kemana kita akan dilahirkan, maka kita harus melakukan kebaikan-kebaikan. Agar ketika menjelang kematian kita teringat tentang hal-hal yang baik, yang itu menjadi pertanda bahwa kita akan dilahirkan di alam-alam yang bahagia. Nah, itulah 3 tanda yang bisa kita lihat ketika kita menjelang kematian.